14, dan 12. Oke, sebuah balok diukur menggunakan jangka sorong yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi seperti ditunjukkan pada gambar. Ditanya volume balok tersebut sesuai dengan kaidah angka penting. Untuk panjang, kita lihat dari hasil pengukuran. Untuk bacaan skala utama adalah 1,80 cm. Sedangkan untuk pengukuran skala nonius adalah kita melihat gurat di skala bantu yang berimpit atau yang lurus dengan skala atas. Nah, kita lihat ternyata untuk skala bawahnya itu adalah 0,02. Jadi panjangnya itu 1,82 cm. Dengan cara yang sama kita bisa baca lebarnya adalah 0,4 ditambah 0,06 jadi 0,46 cm. Untuk hasil pengukuran tingginya adalah skala utama 1,3, skala bantunya 0,05 jadi 1,35 cm. Untuk rumus volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Kita catat dulu angka-angka penting yang terkandung dalam hasil pengukuran. Untuk panjang memiliki 3 angka penting, lebar memiliki 2 angka penting, dan tinggi memiliki 3 angka penting. Kita hitung volume adalah panjang kali lebar kali tinggi, berarti 1,82 dikali 0,46 dikali 1,35. Kita peroleh hasilnya adalah 1,13022 cm kubik. Nah, sekarang kita bulatkan hasil volume tersebut dengan angka penting yang paling kecil. Nanti kita buat menjadi 2 angka penting. Berarti kita laporkan hasil perhitungannya adalah volumenya adalah 1,1 cm kubik atau option yang C. Oke, next. Untuk soal berikut kita punya soal seseorang mengendarai motor dengan rute seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Ditanya perpindahan yang ditempuh orang tersebut sepanjang perjalanan. Untuk perpindahan, definisinya adalah panjang garis lurus yang ditarik dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, berarti kita buat, kalau kita gambarkan garis tersebut, berarti orang menempuh jarak ke kanan, kemudian ke bawah secara keseluruhan. Ke kanannya adalah 20 ditambah 10 atau 30 km. Kemudian dia ke arah selatan sejauh 40 km. Jarak yang dicari adalah jarak dari awal ke akhir. Nah, kita dapat gunakan teorema Pythagoras karena 30 dan 40 tersebut rutenya saling tegak lurus. Rumusnya adalah S sama dengan akar 30 kuadrat tambah 40 kuadrat. Berarti kita peroleh hasil perhitungannya, perpindahannya adalah sejauh 50 km. Atau option yang C. Oke, next. Untuk soal ketiga, kita punya soal. Ada gambar, ada dua benda A dan B, di mana B tergantung pada tali yang dihubungkan ke katrol, kemudian tali tersebut dihubungkan ke benda A yang terletak di atas meja yang licin. Ditanya, tentukan percepatan balok A. Oke, sebenarnya percepatan A, B, dan percepatan sistem sama karena semua benda terhubung oleh tali yang sama dan tidak melar. Kita gunakan hukum Newton kedua untuk benda A. Benda A bergerak ke kanan, berarti sigma Fx untuk benda A sama dengan MA dikali A. Berarti T, gaya yang searah gerak, kita tuliskan positif, berarti T minus sama dengan MA dikali A. Kemudian kita tinjau benda kedua atau benda B yang bergerak ke bawah, berarti kita punya sigma Fy sama dengan MB dikali A. Gaya yang searah gerak positif, berarti berat B atau WB dikurangi T sama dengan MB dikali A. Nah, sekarang kita gabungkan, substitusi T dari persamaan pertama ke persamaan kedua. Kita peroleh jadi WB minus MA dikali A sama dengan MB dikali A. Kita dapat kumpulkan untuk A-nya di keruas kanan, sehingga WB sama dengan A dikali kurung buka MB plus MA.
Atau kita dapat tuliskan A sama dengan WB dibagi MB plus MA. Kita tahu WB itu berat adalah massa dikali gravitasi. Berarti jawabannya adalah option yang D. Oke. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Kemudian apabila ada pertanyaan dapat dituliskan di bagian komentar video ini. Jangan lupa untuk like juga ya, dan share. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beraktivitas untuk semuanya.